Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Oktari dengan NIM 22011266. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai materi kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Yulianto Santoso, MPD. Baiklah, saya akan membahas 7 topik pada presentasi kali ini. Yang pertama, pengantar kewirausahaan, prinsip dasar kewirausahaan, pengembangan kewirausahaan, strategi kewirausahaan, etika bisnis dalam wirausaha. Lalu kewirausahaan sosial dan kewirausahaan di era revolusi industri 4.0. Yang pertama mengenai pengantar kewirausahaan. Dimulai dari pengertian terlebih dahulu. Secara harfiah, wira berarti berani dan usaha berarti daya upaya. Jadi, yang dimaksud dengan kewirausahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Wirausahawan adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesan. Lalu lanjut pada materi tujuan kewirausahaan. Kewirausahaan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Lalu, manfaat kewirausahaan, menambah daya tampung tenaga kerja sebagai generator pembangun lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. Memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani. Mendidik karyawan menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan. Mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana. Lalu keuntungan kewirausahaan. Yang pertama, terbuka lebar kesempatan untuk menjadi pengusaha yang sukses dalam suatu perusahaan, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal, terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha, terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Lalu kelemahan kewirausahaan, yaitu tanggung jawab sangat besar dan berat dalam menghadapi permasalahan bisnis, bekerja keras dan waktunya sangat panjang, memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memiliki risiko yang sangat besar. Lalu masuk ke materi yang kedua, yaitu prinsip dasar kewirausahaan. Hakikat dan konsep dasar kewirausahaan. Pada hakikatnya, kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif dalam dunia nyata secara kreatif. Seorang wirausahawan tidak hanya dapat berencana, berkata-kata, tetapi juga berbuat, merealisasikan rencana-rencana dalam pikirannya ke dalam suatu tindakan yang berorientasi pada sukses. Menurut Ahmad Sanusi 1994, kewirausahaan adalah suatu nilai yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Sedangkan menurut Soeharto Prawiro 1997, kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda atau inovasi yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Menurut Drucker 1959, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Menurut Zimmer 1996, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Proses kewirausahaan. Yang pertama yaitu tahap memulai, yaitu niat, melihat peluang usaha, memilih jenis usaha.
melihat peluang usaha apa yang bagus di lingkungan masyarakat sekitar atau dan memilih jenis usaha yang mungkin cocok dengan lingkungan tersebut. Yang kedua, tahap melaksanakan usaha, yaitu pembiayaan SDM, kepemilikan, organisasi, dan kepemimpinan. Lalu lanjut ke tahap mempertahankan usaha, tahap di mana wirausahawan melakukan analisa perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Lalu tahap selanjutnya mengembangkan usaha, yaitu tahap lanjutan dari mempertahankan usaha. Berdasarkan hasil analisa, apakah usaha dapat diperluas? Masuk kepada materi ketiga mengenai pengembangan kewirausahaan. Ciri wirausaha yang berhasil. Wirausahawan yang berhasil memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas, inisiatif dan selalu proaktif, berorientasi pada prestasi, berani mengambil risiko, kerja keras, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan, komitmen pada berbagai pihak, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Lalu bagaimana cara mendirikan usaha? Ada beberapa alasan atau cara seseorang memulai usahanya. Yang pertama, faktor keluarga pengusaha. Lalu sengaja turun menjadi pengusaha. Yang ketiga, kerja sampingan. Seseorang yang memiliki kerja tetap tapi ingin mencoba melakukan hal yang baru seperti usaha. Jadi usaha tersebut menjadi kerja sampingannya. Lalu coba-coba dan terpaksa. Ada beberapa cara memulai usaha. Yang pertama, mendirikan usaha baru, membeli perusahaan, kerjasama manajemen dengan sistem waralaba atau franchising, yaitu memakai nama dan manajemen perusahaan lain. Contohnya seperti perusahaan Mixue yang baru-baru ini booming, itu perusahaan itu memakai sistem waralaba atau yang disebut dengan franchising tersebut. Perusahaan pemilik nama disebut perusahaan induk atau franchisor, dan perusahaan yang menggunakan disebut franchisee atau franchise. Dukungan manajemen yang diberikan franchisor berupa pemilihan lokasi usaha, bentuk bangunan, layout gedung dan ruangan, peralatan yang diperlukan, pemilihan karyawan, lalu penentuan atau penyediaan bahan baku atau produk, dan iklan bersama. Masuk ke materi 4, yaitu mengenai strategi kewirausahaan. Teknik dan strategi pemasaran. Bagaimana suatu barang dan jasa yang dihasilkan bisa didistribusikan atau dipasarkan maka melalui kegiatan pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan yang meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen atau yang disebut dengan prop, menghasilkan barang atau jasa yang disebut dengan produk, menentukan harga atau price, mendistribusikan barang dan jasa atau place, dan mempromosikan atau promotion. Perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran meliputi penentuan kebutuhan dan keinginan konsumen atau yang disebut dengan riset pasar, memilih pasar sasaran khusus atau segmentasi pasar, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan, pemilihan strategi pemasaran dengan menggunakan marketing mix, kiat pemasaran usaha baru, yaitu dengan cari peluang besar, cari peluang pasar, tempat yang tepat, banyak barang yang dibutuhkan, tentukan target apa yang hendak kita capai. Ketika kita membuka suatu usaha, alangkah baiknya kita meriset atau mencari tahu dulu bagaimana lingkungan sekitar atau bagaimana konsumen, sifat konsumen dalam lingkungan tersebut. Barang apa yang sangat diinginkan atau peluang-peluang yang bagus untuk dijual pada lingkungan tersebut. Lalu manajemen strategi kewirausahaan. Manajemen kewirausahaan menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul eksis. Strategi kewirausahaan meliputi strategi bagi pemimpin pasar atau market leader. Strategi bagi bukan pemimpin pasar adalah perusahaan memiliki posisi kuat, bukan market leader di pasar, dan memiliki strategi tertentu. Strategi lain yang dilakukan pada tahap pertumbuhan. Lalu masuk ke poin 5, etika bisnis dalam wirausaha. Etika wirausaha. Etika wirausaha merupakan suatu kegiatan usaha. Etika wirausaha yaitu
suatu kegiatan usaha haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika atau norma-norma itu digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usahanya tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan atau dijalankan dengan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Pengertian etika. Asal kata etika. Etika berasal dari bahasa Prancis etiquette yang berarti kartu undangan. Pada saat itu, raja-raja Prancis sering mengundang para tamu dengan menggunakan kartu undangan. Dalam kartu undangan tercantum persyaratan, ketentuan untuk menghadiri acara seperti waktu, pakaian, dan sebagainya. Pengertian etika secara luas. Etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya, karena masing-masing masyarakat beragam adat dan budaya. Etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Tingkah laku itu perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Etika wirausaha secara umum, yaitu sikap dan perilaku seseorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Berpenampilan sopan dalam suatu situasi atau acara tertentu, cara berpakaian yang layak dan pantas, cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain, perilaku yang menyenangkan orang lain. Etika dan norma setiap pengusaha. Yang pertama, kejujuran, bertanggung jawab, menepati janji, disiplin, taat hukum, suka membantu, komitmen dan menghormati, lalu mengajar prestasi. Lanjut ke tujuan dan manfaat etika wirausaha. Tujuan etika harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Manfaat etika bagi perusahaan yaitu persahabatan dalam pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan, mempertahankan pelanggan, membina dan menjaga hubungan. Seseorang yang bekerja di suatu perusahaan, jika dia berperilaku baik dan sopan ramah, itu akan menarik perhatian para pelanggannya. Dengan sikap seperti itu, pelanggannya akan merasa nyaman, merasa senang bertemu dengan dia dan bekerja sama dengan perusahaan itu. Maka disitulah pentingnya etika wirausaha tersebut. Lalu lanjut ke topik ke-6, materi ke-6 yaitu kewirausahaan sosial. Masuk ke pengertian dulu. Kewirausahaan sosial adalah disiplin ilmu yang menggabungkan antara kecerdasan berbisnis, inovasi, dan tekad untuk maju ke depan. Wirausaha sosial melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Hasil yang ingin dicapai bukan keuntungan materi atau kepuasan pelanggan, melainkan bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat. Yang kedua, wirausaha sosial adalah seseorang yang mengambil risiko yang wajar atas nama orang-orang yang dilayani oleh organisasinya. Pengertian tersebut disampaikan oleh Bricker-Hoff 2009. Elemen kewirausahaan sosial. Yang pertama itu social value. Nilai sosial ini menekankan bahwa kewirausahaan sosial memiliki peran dalam menciptakan kebermanfaatan sosial. Yang kedua, innovation, yaitu inovasi berupa inovasi pada model bisnis, inovasi pada proses produksi, inovasi pada pemasaran, dan inovasi pada upaya penyelesaian masalah yang ada. Yang ketiga, civil society, yaitu kewirausahaan sosial membutuhkan peran masyarakat sipil secara luas dalam mengoptimalkan media sosial yang ada. Yang keempat, economic activity, yaitu kewirausahaan sosial harus mampu membangun keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Lalu masuk ke topik terakhir mengenai kewirausahaan di era revolusi industri 4.0 atau 4.0. Revolusi industri 4.0 sebagai tantangan baru bagi industri. Selain tantangan ekonomi, saat ini juga terdapat tantangan industri 4.0 yang menuntut transformasi ekonomi secara komprehensif. Sebagai langkah pertama, penting memanfaatkan dan mengoptimalkan momentum revolusi industri 4.0 untuk menarik industri yang masih menggunakan teknologi 1.0, 2.0, 3.0 agar lebih efisien dan produktif.
Industri Indonesia mayoritas masih menggunakan teknologi revolusi industri 1.0 sampai 3.0. Industri 4.0 harus dimanfaatkan sebagai lokomotif menarik industri 1.0 sampai 3.0 dalam mencapai pertumbuhan yang lebih optimal. Dengan demikian, Indonesia perlahan-lahan akan naik kelas meninggalkan industri 1.0 sampai 3.0 dan seutuhnya masuk ke revolusi industri 4.0. Dengan pengoptimalan ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 30-50% dari penambahan tenaga kerja di tahun 2030. Baiklah, itu saja materi presentasi yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan, salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.